Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rizky dengan NIM 235520111416 dari kelas TIFK 23A jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep, dasar, dan cara kerja TCP ataupun IP serta analogi dari masing-masing layer sebagai penyelesaian tugas jaringan komputer 1. Jadi, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Yang pertama yang perlu diketahui, apa itu TCP ataupun IP? TCP ataupun IP adalah kepanjangan dari Transmission Control Protocol, TCP, ataupun IP yaitu Internet Protocol. Ini merupakan protokol yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya melalui internet agar dapat saling berkomunikasi. Adapun protokol TCP ataupun IP sendiri mencakup yang pertama yaitu Hypertext Transfer Protocol ataupun HTTP yang bertugas untuk menangani komunikasi antara server web dan browser web. Kemudian ada HTTP Secure yang bertugas untuk menangani keamanan komunikasi antara server web dan browser web. Dan yang terakhir yaitu ada File Transfer Protocol yang bertugas untuk menangani transmisi file antar komputer. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari TCP ataupun IP, yaitu TCP atau IP bertujuan untuk memastikan data dapat ditransfer secara andal dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui jaringan internet. Kemudian, adapun untuk manfaatnya yaitu 1. Memungkinkan perangkat dari berbagai sistem terhubung. Yang kedua, memastikan data sampai lengkap dan berurutan. Dan yang ketiga yaitu mencegah kerusakan dan kehilangan data. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa tujuan dan manfaatnya yaitu supaya data yang ditransfer bisa sampai kepada penerima dengan baik dan secara berurutan. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan TCP ataupun IP. Apa aja sih? Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama yaitu menjadi standar komunikasi global, yang artinya memungkinkan perangkat dari berbagai sistem saling terhubung. Yang kedua yaitu mendukung jaringan besar dan kompleks seperti internet. Yang ketiga yaitu memastikan data diterima dengan lengkap dan dalam urutan yang benar. Yang keempat yaitu fleksibel untuk berbagai jenis media jaringan seperti Ethernet, Wi-Fi, dan lain-lain. Yang kelima yaitu kompatibel dengan banyak protokol aplikasi seperti HTTP, FTP, dan lain-lain. Dan untuk kekurangannya apa aja sih? Yaitu yang pertama, pengaturan yang rumit, terutama di jaringan yang besar. Kedua, membutuhkan lebih banyak daya komputasi dan memori. Ketiga, tidak memiliki fitur keamanan bawaan, sehingga memerlukan protokol tambahan. Yang keempat, bisa menyebabkan keterlambatan, kurang cocok untuk aplikasi real-time. Yang kelima, terbatasnya jumlah alamat IP pada IPv4 meski sudah diperbaiki di IPv6. Selanjutnya yaitu TCP ataupun IP ini memiliki struktur 4 layer atau lapisan. Di antaranya, lapisan pertama yaitu Network Interface ataupun link. Lapisan kedua yaitu Internet, lapisan ketiga yaitu Transport, dan lapisan keempat yaitu Application. Selanjutnya kita akan membahas per lapisannya beserta analoginya. Berikutnya ada penjelasan mengenai layer 1 atau Network Interface atau link. Jadi apa layer link ini? Lapisan ini menangani aplikasi dan protokol yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan jaringan.
seperti HTTP untuk web, kemudian ada FTP untuk transfer file, atau SMTP untuk email. Adapun cara kerja dari lapisan satu ini yaitu pada layer ini data dibawa melalui media fisik seperti kabel, Ethernet, atau Wi-Fi. Untuk penganalogian pada layer satu ini yaitu kita bisa membayangkan layer ini seperti jalan ataupun rel kereta yang menghubungkan dari satu kota ke kota lainnya ataupun menghubungkan antar kota-kota. Nah, jika kita ingin menghubungkan atau mencapai dari satu kota ke kota lainnya, maka kita akan menggunakan kendaraan. Nah, kendaraan ini bisa kita asumsikan sebagai sebuah data yang membutuhkan infrastruktur untuk bisa menghubungkan dari satu kota ke kota lainnya ataupun dari satu titik ke titik lainnya. Berikutnya ada layer kedua yaitu internet ataupun network. Jadi apa sih layer kedua ini? Jadi lapisan ini berguna untuk menyediakan alamat IP ataupun internet protokol untuk setiap perangkat. Kemudian menentukan rute terbaik dan memastikan paket data sampai ke tujuan. Kemudian, adapun cara kerja daripada layer ini yaitu menggunakan IP ataupun internet protokol untuk mengidentifikasi perangkat dan menentukan rute paket data. Untuk analogi dari layer kedua ini yaitu kita bisa membayangkan layer ini seperti GPS. Nah, si GPS ini memberikan atau menentukan jalur mana yang terbaik untuk sampai ke alamat tujuan ataupun alamat tertentu. Nah, bisa kita asumsikan bahwa alamat IP adalah lokasi tujuan di GPS tersebut. Selanjutnya ada layer ketiga yaitu layer transport. Apa sih layer transport ini? Jadi lapisan ini berguna untuk menjaga agar data dapat diterima secara lengkap dan berurutan, serta mengontrol arus data. Pada lapisan ini terdapat protokol utama yaitu TCP ataupun Transmission Control Protocol dan UDP yaitu User Datagram Protocol yang dimana TCP ini memastikan agar pengiriman data yang tepat dan teratur, sedangkan UDP lebih cepat tetapi tidak menjamin keandalan pengiriman. Kemudian adapun cara kerjanya pada layer ini data dipecah menjadi segmen-segmen kecil, kemudian dikirim satu persatu dan disusun kembali di perangkat tujuan. Analogi layer ketiga ini yaitu seperti layanan kurir yang membungkus paket dalam beberapa kotak kecil. Kemudian pengirim memastikan setiap kotak ataupun paketnya diterima dengan urutan yang benar di alamat tujuan. Nah, bisa diasumsikan bahwa TCP adalah kurir yang teliti, sementara UDP adalah kurir yang cepat, tapi mungkin mengabaikan urutannya. Lapisan atau layer terakhir yaitu layer aplikasi atau application. Jadi, lapisan ini bertanggung jawab untuk komunikasi antara aplikasi dan pengguna di jaringan. Lapisan ini mencakup berbagai protokol yang digunakan oleh aplikasi untuk bertukar informasi, seperti HTTP untuk web browsing, kemudian FTP untuk transfer file, dan SMTP untuk email. Adapun cara kerjanya yaitu layer ini menangani permintaan data pengguna dan menerima data yang dikirim dari aplikasi. Untuk analogi layer keempat ini yaitu seperti layanan customer service. Jadi layer ini menghubungkan antara pengguna dengan jaringan dan memberikan akses ke informasi serta layanan
yang diinginkan, seperti mengakses website HTTP atau mengirim email SMTP ataupun mengunduh file FTP. Cara kerja atau contoh TCP ataupun IP dalam kehidupan nyata yaitu seperti ketika mengirim chat lewat aplikasi chat seperti WhatsApp. Maka susunannya seperti ini. Yang pertama yaitu application layer mengubah pesan Anda menjadi format data yang bisa dikirim. Kedua yaitu transport layer membaginya ke dalam segmen-segmen dan memastikan pesan sampai dengan lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu internet layer menemukan alamat IP penerima dan menentukan rute terbaik. Keempat yaitu network interface layer ataupun link mengirimkan pesan melalui kabel atau sinyal Wi-Fi ke perangkat tujuan. Bisa kita lihat alur tersebut dimulai dari layer aplikasi sampai ke link atau network interface. Karena dimulai dari mengirim, akan tetapi keadaannya bisa terbalik dan sesuai aturan dari mulai layer 1 ke 4 ketika menerima data. Akhirnya kita sampai ke akhir pembahasan, yaitu kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Yaitu, model TCP ataupun IP adalah sistem protokol yang memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan dengan 4 lapisan utama, yaitu network interface ataupun link, internet, kemudian transport, dan yang terakhir application. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik dimulai dari pengiriman data fisik link, penentuan rute internet, pengaturan aliran data, transport, hingga interaksi pengguna dengan aplikasi jaringan atau application. Model ini memberikan komunikasi yang andal meskipun memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya dibandingkan metode yang lain. Analogi setiap lapisan membantu menjelaskan cara kerja TCP ataupun IP secara sederhana. Setiap jalan, GPS, query, dan layanan customer service merupakan analogi dari masing-masing layer tersebut.